Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan semua akidah Islam. Tidak butuh pada filsafat Yunani, tidak butuh. Itu yang saya yakini. Karena kalau butuh berarti Islam belum sempurna. Berarti menentang ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kami sempurnakan agama kalian. Yang mengatakan bahwa butuh filsafat Yunani, apa makna ayat ini? Berarti belum sempurna. Rasulullah belum menerima risalah secara sempurna karena ada yang ketinggalan. Filsafat Yunani ketinggalan. Lihat cara berpikirnya, berbahaya sekali. Ini saya bilang seperti ini karena di kampus-kampus Islam yang dijadikan rujukan dalam akidah bukan ucapan para salaf dari zaman ke zaman, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya, dari ulama 4 madhab, yang dijadikan pembahasan ucapan orang-orang barat, filsafat ini. Kampus Islam tidak malu dengan nama Islamnya. Kalau memang Anda menjunjung nama Islam, lihat akidah para salaf. Dinukil dari zaman ke zaman, abad ke abad. Sebagian ulama menulis sampai 300 karya lebih, bahkan saya ada yang PDF yang lebih lengkap lagi, itu kumpulan nama-nama judulnya saja, ratusan karya akidah dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Dari zamannya siapa? Para sahabat sudah ada, di zaman tabi'in sudah ada, kitab-kitab akidah sudah ada. Dari zaman tidak pernah kosong, 1 abad tidak pernah kosong, selalu ada banyak kitab-kitab akidah dikarang, maaf ya. Kenapa kita butuh kepada yang lain, sedangkan sumber-sumber kita sendiri sangat banyak belum disentuh? Itu basisnya harus apa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan dalil dihukumi kafir. Itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Itu paham kok seaneh itu? Itu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu, itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman. Fakaifa sorol muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh gak? Aneh. Jadi kalau suwon, pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat. Ya caranya gini agak kiai kon sergemulang ojo politik terus. Tapi politik itu bagian dari ilmu. Wis ra iso diterang kalau iso. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cerita tentang argumentasi ilmiah bahwa ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Saya di Jogja berteman banyak para profesor, para dokter, termasuk akademisi sosial yang mungkin pernah di mana-mana. Pertanyaan saya begini, Pak Bahak, kenapa Anda baca kitabnya referensinya luas kok tetap NU katanya? Terus saya bilang, problemnya apa sebagai NU? Biasanya terus mereka mengutip sekian makalah. Kebetulan makalah itu provokatif dan siapapun yang baca makalah itu pasti menjadi NU, tak jamin ya. Kalau di Jogja misalnya di satu penerbitan, saya termasuk di dalamnya, itu pernah diperbandingkan kitabnya Said Muhammad Mafahim Yajibu Antusohah dengan kitabnya Bin Bas, judulnya Hadihi Mafahimuna. Biasanya kitab-kitab terjemahan Wahabi itu memang cukup provokatif dan dengan narasi yang memang siapapun yang nggak pernah mondok pasti tertarik. Misalnya begini, cerita bid'ah misalnya, Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, misalnya gitu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terus beliau meneruskannya begini, kata Bin Bas, hadza huwa Rasulullah hakama bi annal bid'ah kullaha dhalalah. Terus diteruskan wa jarra asy-Syafi'i faqasama ila hasanatin wa dhalalatin wa sayi'atin. Jadi dengan narasi seperti itu tuh orang itu tahu bahwa Syafi'i itu kurang ajar tenan gitu, kira-kira gitu. Jadi dia, ini Rasulullah yang mengatakan semua bid'ah ini dolalah, tapi Syafi'i lancang dengan membagi ada dolalah, ada sayyah, ada hasanah, ada sayyah. Ini aneh katanya. Wong Rasulullah yang Nabi saja bilang satu, semuanya dolalah, kok dia bilang dua kan? Diredaksikan Jaro'a, kira-kira makna sedannya yang lama atau berani. Sehingga orang mesti tanya, kenapa sih tidak ikut Rasulullah saja? Tapi ini satu ilmu, setidaknya ilmu perdebatan, bukan ilmu hakiki, karena kita tidak tahu yang diridhani Allah yang mana. Tapi kemudian Said Muhammad dalam kitab Abwaabul Faros, juga dalam kitab-kitab beliau menyanggah itu dengan mengatakan, jika makna bid'ah adalah yang nggak pernah dilakukan Rasulullah,
itu salah besar. Terus beliau cerita sekian hal, termasuk yang diceritakan adalah ada seorang sahabat ketika sholat dengan Rasulullah tidak pakai doa mainstream, yaitu ketika i'tidal sahabat tadi bilang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu setelah Nabi habis sholat tanya ayyukumul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat diam karena takut disalahkan. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Tidak, saya tidak akan menyalahkan. Saya tadi melihat isna asyara malakan. Saya tadi melihat 12 malaikat. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwalu. Semuanya itu bergegas siapa yang nulis awal. Terus kata sahabat tadi, ha anadha ya Rasulullah. Padahal ini satu kalimat yang bahkan Rasulullah tidak mengajarkan. Dan Rasulullah bahkan iskal. Kenapa ada kalimat itu? Tapi toh dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Cerita Sayyid Muhammad kedua adalah ada sahabat setiap ngimami itu main kulhu. Wah, ngimami apa saja main kulhu. Singkat cerita makmumnya itu gerutu, ini orang kok main kulhu terus ini. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu main kulhu? Ini dilaporkan ke saya. Kata si musolli tadi, imam tadi, li annaha sifatur rahman, karena dalam surat itu semua sifatnya Allah, maka fa'ana uhibbuha, saya senang itu. Apa kata Rasulullah? Saya disuruh bilang Allah ke kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai kulhu. Terus keterusan sampai sekarang itu orang-orang NU baca kulhu terus itu. Karena sekali baca idza samsu kuwirat mesti keponting gitu. Tapi artinya itu dibenarkan Rasulullah min ghairi sabqi ta'limin minhu, tanpa ada pelajaran dari beliau. Runtuhlah teori bid'ah bahwa bid'ah adalah semua yang nggak pernah dilakukan Nabi diajarkan Nabi. Nyatanya beberapa kali Nabi membenarkan sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh beliau. Masalahnya adalah bid'ah ngeten sama tak terang loh. Bukan karena saya orang pesantren boten. Saya itu lebih hafal banyak hadis dibanding sing sidik-sidik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mas tadumat syariah yang berhadap-hadapan dengan nopo syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Nak terima gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Dalilnya gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ya bela Muhammadiyah, ya bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Tidak ada yang saya bilang. Ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih setelah napa? I'tidal. Sama nak itidal ngafat nono, misalnya Robbana walakal hamdu terus milu samawati wal ardi. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, ayyukum ya yaqulu hadil kalimah. Siapa tadi yang melafatkan kalimat itu? Itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini nggak ajarannya Nabi, kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, enggak kok, tidak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Nggak, artinya kan ada kalimat kreatif yang nggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balik ini, ada kalimat yang nggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu udah nggak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Apa meneh gawa Samsung malah ora tahu. Mosok Nabi Androidan kan ora ngarep. Aneh-aneh. Terus kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Pokoknya mati urip nak ngimami kulhu, rokaat ula ya kulhu, rokaat saniyah ya kulhu. Sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mereka tiap sholat itu kulhu berhari-hari. Padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerok Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Coba dia tanya,
dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawab pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah, tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten. Li'anha sifatullah fa uhibbu an aqra'ahu, makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa innallaha yuhibbu, kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali, itu gak usah tabarok kulhu. Nggak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Nggak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, oh malah ketoro, nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah itu malah salah. Nabi mewajibkan zakat neng tamer. Mau kamus paling goblok maknane tamer ini kurma. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat. Mergo Nabi ra tau zakati beras. Yo kacau kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita ya aja terus musuhan terus biasa mah. Kula ge biasa kaya ora ana apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Ora usah semangat, hujah ahli sunnah. Ora usah hujah, biasa mawon. Ya kayak tadi saya beri contoh, kita kembali ke Quran dan hadis. Kata kembali itu kan setelah kemana-mana. Memangnya kita pernah kemana? Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Terus kok kita diajak kembali, memangnya kita pernah ke mana? Nah, iya. Kata kembali saja sudah masalah kan? Di mana-mana kata kembali sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran, hadis, tidak pernah kemana-mana. Tidak kembali, ya kembali kemana kan? Enggak, ini kalau model mantek ya, ini kan. Ya nggak usah kembali ya, memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan? Sederhana kan? Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Kembali apa sudah di situ? Sudah di situ. Jadi sederhana, sebenarnya ngaji itu gampang. Illam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hasyim terkenal, itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus, karena ulama ini butuh ijma. Jadi enak anut wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misalnya nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare muridé iku sing mulang langsung Sunan Kali Jogo, tongkate Kali Jogo, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wis wong loro oleh muni ngene, ndak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh, ribet. Itu nggak boleh jadi pegangan. Di antara syaratnya pegangan itu asyurah wal akabir, harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Pak Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Pak Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah, wali ndur gunung muridnya mau loro cek bangga orang geruang. Sing mesti kalimatnya orang geruang, orang geruang kebodon kayak kue. Itu kan kayak bakul jamu. Kue tok santai kayak rego diskon, lainnya enggak. Tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga seginanya enggak. Sebetulnya kalimat pasti kue tok sing kebodon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama, semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hasyim menghentikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Nggak boleh nabi nggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah.
dinas Turo. Jadi komunitas di Syam semuanya gonjengkan Nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Sehingga semua orang tuh ingin itu dari mana, orang mana, terus kriterianya kayak apa. Sampai Khadijah karena beliau punya paman yang ahli Injil namanya Warokoh, tanya Nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal tahu-tahu muncul nerangno definisi Nabi wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal tidak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Dia yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fajrul jabini lailiyud dawai. Kebetulan yang dibaca itu. Karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan. Pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel. Pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Ariha, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada Nabi itu mereaksi. Nabi itu nggak boleh mikir, dia nggak boleh tahu. Jadi Nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat, nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu nggak mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir. Memang dekat Allah sehingga semuanya ya memang begitu. Makun tata terimal kita bualal iman. Kalau Nabi mikir kok tak adik jumpapanku kapan ya? Supaya diarani Nabi carane piye? Makanya Nabi itu harus ummi. Ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab Nabi itu sifatu madkhin bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok tuh goblok betulan itu. Kalau Nabi harus layak kro wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh Nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku Nabi. Nabi itu harus ummi, layak roh wa layak tuh. Makanya orang kadang salah paham. Wong Nabi gak tahu kok dia katakan. Untuk Nabi itu beda, tidak tahu itu sifatu madkhin. Jelas disebut di Quran, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Nabi gak pernah berharap jadi Nabi, itu gak pernah. Gak boleh Nabi kok berharap jadi Nabi terus ambisi, gak boleh. Makanya gak boleh kamu daftar wali kok ambisi, gak boleh. Cuma ini kuotanya banyak yang kosong ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur itu fakir sabar ya bisa, bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fikir aja kan sudah dapat fikirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah justru itu terus Rohib Bukhairah itu, wah ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga gak minta ada ghamamah yang tudilhun, ndak, ya jalan aja. Dan tudilul ghamamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung, ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya, oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh bojoku sudah jadi Nabi ta ora. Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main Nabi.
Nggak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni, aku jadi orang biasa. Aku jadi orang biasa aku bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh, Nabi nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Maka baru ketemu Jibril yang wedi luari dia. Yarjufu fuadu, kaget. Bilang ke Khadijah zamiluni. Enggak. Loh, kalau orang kan umumnya kan seneng. Jibril santai di suya udah diwong awam guys bosen. Tidak seperti itu. Clear ini guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fujah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi